sebuah tim yang beranjak untuk naik level itu harus mengalami yang namanya ya tadi kelelahan karena ya mau tim di Eropa pun main bahkan bisa 3-4 kompetisi dalam satu musim. Ketika pemain udah lelah dan akhirnya banyak tuh mengatakan bahwa harus ada rotasi, nggak mungkin memaksimalkan terus. Jarang dapat minute play, terus habis itu tiba-tiba dia dapat porsi. Ya kita nggak bisa untuk berekspektasi lebih dengan apa yang bisa disuguhkan oleh. Percaya Bobotoh tidak akan melakukan seperti itu karena Bobotoh jauh sudah sangat dewasa gitu dan tanah Sunda yang kemarin dihina-hina. Nah, berani-beraninya orang itu menghina tanah Pasundan. Siapa tuh? Ada yang bilang mantan terindah itu susah sekali untuk dilupakan. Ada yang bilang juga mantan terindah itu kadang kalau pas lagi tiba-tiba ketemu, rasanya tuh masih ada kangen-kangennya. Mungkin itu yang dirasakan oleh Ciro Alves dan juga Persib. Karena Ciro yang sudah pindah ke Malut pada akhirnya kemarin ya menjadi penentu salah satu golnya kemenangan bagi Malut United atas Persib. Ya gimana sih King? Katanya bisa nih ngalahin Malut tapi ternyata gagal untuk bisa mendapatkan kemenangan. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, namanya juga pertandingan sepak bola pasti ada menang dan kalah. Dan kita akan ngebahas soal Persib di Gibah Bola, episode terbaru kali ini. Selamat datang di Gibah Bola, yo! Kenapa ada ini sih? Kan gua belum lanjut. Yo, kan kita lagi di Banten ini, Pak. Muscle memory itu, Pak. Debus. Anjir, muscle memory berarti menurut lu dia main gitu mulu. Kelepasan. Iya. Oke. Ini kita akan ngomongin soal Persib menghadapi Malut United yang merupakan laga tunda ya sebetulnya. Ini adalah pekan ke berapa ya? Pekan kedua. 14. Enggak, ini kan 13. Harusnya pokoknya yang ditunda itu kemarin pekan 14, pekan 13. Oke. Pekan baru apa ya? Bukan. Tapi ini semua tim sudah memainkan 13 laga. 13 laga. Dan oh iya benar, sorry, pekan 14. Yes, pekan 14. Yep. Untuk besok dong berarti ya? Enggak, 13 laga di pekan 14 karena pekan 8-nya kan akan main di akhir bulan Desember. Iya. Tapi memang ini kekalahan Persib sebetulnya jujur ya, gue ngelihatnya nih justru malah lebih menambah daya tarik persaingan di papan atas kelas sementara di Super League. Nah, sebelum kita ngomongin persaingan di Super League, kita ngomongin dulu nih. Kemarin kenapa kok Persib bisa kalah 2-0 dari Malut United, apalagi ada penalti dari DDS yang berhasil ditepis sama Dita ya. Teja Pakualam. Oh, Teja Pakualam. Gue pernah nepis tendangan DDS. Dia. Pas lagi iklan brand ya. Salah satu brand nepis tendangan DDS. Iya. Kalau gue lihat sih kemarin jelas yang paling utama adalah faktor keletihan atau kelelahan yang melanda skuad Persib Bandung ya. Gue selalu mengatakan sejak bulan November tanggal 20 hingga tanggal 28 atau 29 Desember atau kurang lebih 38 hari Persib akan bermain 8 pertandingan dan di bulan Desember ini Persib akan bermain 5 kali. Ini laga ke Malut nggak pernah mudah bagi siapapun, apalagi kalau kita hitung-hitungan jarak antara Jakarta kalau misalnya Persib lewat Soekarno-Hatta ya, via Soekarno-Hatta, flight langsung ke Malut itu sekitar 2.300 km dan itu setara dengan perjalanan Persib ke Bangkok. Jadi 2 kali lipat. Jarak away-nya sama aja kayak misalnya main ke Thailand atau ke Kamboja atau main ke Vietnam gitu, ke Ho Chi Minh City. Emang perjalanan cukup jauh ke Malut, ke Ternate dan memang kelelahan banget dan dalam satu interviewnya juga Tom Hai mengatakan bahwa sebelum laga melawan Malut emang Persib tuh udah dilanda keletihan banget, energi udah habis ditambah mainnya jam 3:30 sore. Waktu sana timur dan dimana di waktu Indonesia Barat itu jam 1:30 siang, yang artinya Malut benar-benar bisa memanfaatkan advantage yang mereka miliki. Tim selain Persib pada bulan Desember ini rata-rata bermain cuma 2-3 kali. Malut cuma satu tambahan yaitu 3 kali karena melawan Persib Bandung. Ini tuh kalau tidak salah adalah pertandingan tunda pekan ke-12 dan bagaimana kelelahan inilah yang membuat Persib nampaknya burn out di laga melawan Malut dan di babak pertama mereka harus dihukum dengan 2 gol dari Malut United yang dimana banyak yang mengatakan sebenarnya kalau gol penalti DDS masuk ini bisa 3 bahkan 4 gol bisa bersarang ke gawang Teja Pakualam, tapi ya pertandingan tetap menjadi milik Malut United dan gue melihat yang kedua adalah mungkin gemuknya skuad Persib ternyata
tidak menjamin dan tidak seefektivitas itu. Karena kalau gue lihat ketika pemain butuh dirotasi di laga melawan Malut United ada beberapa posisi atau beberapa pemain, tapi pemain yang dirotasi nampaknya tidak dianggap perform dan tetap memaksakan pemain yang mungkin sudah stamina-nya udah kelelahan, udah drop lah. Dan itu menurut gue dua hal, kalau mungkin kelelahan setelah ini Persib bisa istirahat cukup panjang, mungkin sekitar 4-5 hari ya setelah laga melawan Malut, tetapi mungkin satu hal yang harus diperbaiki oleh coaching staff yang dipimpin oleh Coach Boyan Hodak adalah pemain yang harusnya diplot sebagai pemain pengganti atau ban serep lah dalam tanda kutip, itu juga harus bisa perform ketika pemain utamanya tidak bisa bermain. Jadi tidak memaksimalkan terus pemain utama, pemain X, padahal ada pemain E, pemain Z dan sebagainya. Oke, berarti memang ada satu kendala yaitu adalah masalah stamina ya. Stamina itu paling utama. Persib karena juga ya betul sih sibuk banget sih ya, apalagi Thailand pulang pergi ya kan. Yang pulang pergi itu ke ini kan, ke Lion City Sailors karena ke Thailand kan kemarin mainnya GBLA. Iya. Tapi jarak ke Malut, jarak ke Ternate itu kayak ke Bangkok. Betul. Belum lagi kalau memang mereka berangkat dari Soekarno-Hatta harus 3 jam. Nah, itu yang gue pikirin. Mereka dari Bandung ke Soekarno-Hatta itu udah buat 3-3 jam. Betul, dan harus ke rest area 72 dulu kan. Oh enggak, pakai US. Pakai US. Oh, biasanya tuh kalau Persib Bandung tuh harus rest area 72 dulu. Pakai US. Supirnya mau kencing. Enggak, pakai US udah jadi paksa, pakai US. Pakai US. Iya. Tapi di lain sisi kan itu ya problem teknis ya yang memang dihadapi oleh Maung Bandung, dan ditambah lagi juga ada keuntungan yang dimiliki Malut United. Ini yang perlu untuk kita garis bawahi ya. Keuntungan dari Malut United yang pertama adalah dari segi psikologis. Malut United di musim lalu juga mengalahkan Persib di Gelora Kiraha 1-0. 1-0 gol Wahyu Prasetyo. Yes, saat itu. Dan ditambah lagi juga sebetulnya ya Malut United sejauh ini menjadi salah satu tim yang cukup perform di Super League. Sehingga untuk lawan-lawan Malut United ketika datang ke Gelora Kiraha, ya sebetulnya Malut punya advantage yang cukup banyak ya ketika main di kandang, dan mereka nggak mau ngelepasin laga kandang dengan gitu aja gitu loh, sia-sia. Dan nah, secara permainan nih kalau seandainya lo lihat Dit kemarin Persib, apakah memang kekurangan atau minus-minusnya Persib ini terlihat kemarin di saat menghadapi Malut United? Ya betul, selain kelelahan memang beberapa kelemahan yang menjadi fokus utama pembenahan yang beberapa kali kita singgung juga di berbagai kesempatan, yaitu adalah bagaimana mereka bisa mengantisipasi direct ball dan memenangkan second ball. Nah, ini yang kemarin bisa dieksploitasi oleh Malut. Dan yang gue lihat mungkin kalau kelelahan satu hal, karena sebuah tim yang beranjak untuk naik level itu harus mengalami yang namanya ya tadi kelelahan, karena ya mau tim di Eropa pun main bahkan bisa 3-4 kompetisi dalam satu musim. Kemudian juga kalau misalnya memang Persib mau naik kelas, ya dia harus mempersiapkan skuad dengan baik. Tadi juga yang menjadi masalah, meskipun skuad yang dimiliki mewah dan gemuk, tapi ternyata ada beberapa pemain yang tidak perform. Bahkan malah tidak bisa dimanfaatkan oleh Persib, dimaksimalkan potensinya, sehingga lagi-lagi harus memaksakan pemain-pemain yang udah burn out tadi. Dan kalau untuk dari sisi permainan, kita udah bicara beberapa kali di awal liga, di awal Super League, beberapa kali Persib shaky dan kebobolan lewat direct ball, dan mereka kalah ketika transisi negatif dari menyerang ke bertahan. Kemudian juga duel 1 lawan 1 backnya itu juga dimaksimalkan waktu Selangor membobol gawang mereka, kemudian juga Lion City Sailors waktu itu Persita menang ya waktu itu ya. Persita 2-1 sama nah, Persita juga seperti itu sama. gitu, mengincar long ball dan juga memanfaatkan bagaimana chaosnya shape pertahanan dari Persib. Nah, ini yang menjadi PR dari Boyan Hodak yang ternyata belum bisa diselesaikan, belum bisa menemukan formula gimana ya bisa mengatasi long ball kemudian juga memenangi second ball. Kalau kelelahan itu lain hal, karena ya namanya tim sepak bola pasti akan mengalami yang namanya kelelahan. Dan kalau yang bisa diapresiasi juga dari Malut, selain memang mereka punya advantage bermain di Kiraha, mereka juga tahu betul gimana mengeksploitasi kelemahan dari Persib Bandung. Dan mereka bermain sangat sabar, mereka bermain menunggu, dan meskipun bermain di Kiraha mereka nggak buru-buru untuk
mencetak gol dan meskipun ya peluang di awal DDS gagal Jadi gol. Iya mencuri gol kayaknya nggak tega juga gitu. Membobol Lebih kebaca sih. Lebih kebaca sih. itu. Karena kalau dibilang nggak tega, beberapa kali dia kelihatan pengen Nafsu untuk mencetak gol. Kan ada golnya dia yang dianulir ya. Betul, dan ya pengen nunjukin bahwa gua Belum habis. profesional, betul. Bukan Profesional. belum habis. Gua profesional meskipun gua sempat bikin konten juga sama DDS. Dia bilang ya gua once blue ya always blue katanya. Blue family katanya gitu. Oh, iya. Ya, tapi memang ya secara profesional dia pengen menunjukkan bahwa dia adalah pemain sepak bola yang profesional. Dan Malut tahu betul gimana cara memaksimalkan mantan pemain-pemain dari Persib Bandung. Sepakat. Yang tahu Iya. gimana kelemahan dari sistemnya Boyan Hodak. Dan Boyan Hodak yang tidak ada di pinggir lapangan, dia ada di Tribun VIP box. Itu nampak kurang bisa untuk memberikan instruksi, pasti ada distraksi, ada hambatan lah ya untuk memberikan instruksi secara langsung. Ini yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Malut. Lagi-lagi bermain di pinggir pantai yang begitu panas, cuaca yang terik gitu juga. Cuaca sih. Dan Kebayang sih. perjalanan yang Iya, panjang, iya. kemudian habis mengarungi kompetisi, ini terlihat betul. Dan beberapa kali Tom Hai juga marah, Iya. ya terlihat sedikit ini gimana sih gitu. Ya ketika kita capek, panas ya pasti emosi kan, satu sama lain saling menyalahkan. Dan Iya. ini yang harus benar-benar dicari way out-nya oleh Persib Bandung. Gimana caranya kelelahan ini nggak menjadi rutinitas alasan ketika mereka tidak mencapai hasil yang kurang maksimal. Iya. Jadi memang kemarin sebetulnya juga salah satu hal yang paling mendasar adalah kayaknya pemain Persib ya karena mungkin ada faktor kelelahan itu jadinya nggak connect each other ya. Iya. Sehingga memang secara kohesi itu yang nggak kelihatan dan itu sangat mudah untuk bisa dieksploitasi oleh Malut United. Dan ya Persib ini juga salah satu keuntungan ya. Iya. Advantage karena Iya. karena gue lihat gue sih sebenarnya ada satu pemain yang non ex Persib tapi bisa tampil luar biasa, itu Taufik Rustam. Dan Igor, gue juga ngeliat Igor ada di mana-mana sih. Inocencio dan juga Nilson Junior ini. Jadi semua pemain sepertinya mendapatkan ilmu aja dari gua kalau kata Gustavo França, Tiron Del Pino, walaupun Tiron mainnya menit 65 sekian atau 60 sekian, terus juga DDS, Ciro Alves, Dimas Derajat juga. Gua rasa memang akhirnya inilah yang menjadi advantage bagi Henry Susilo sebagai pelatih utama Malut, mendapatkan mungkin suatu inspirasi bagaimana cara menerkam Maung Bandung pada siang hari itu, dan itu dibuktikan di atas lapangan. Gue lihat memang permainan cepat, permainan progresif dan permainan direct pass itu menjadi tiga hal yang akhirnya bisa menjadi inspirasi juga bagi klub-klub lain bagaimana cara menaklukkan Persib. Selain memang keuntungan lain, Persib udah kelelahan, terus mainnya juga di tengah suhu. Sebenarnya sih kemarin gue cek suhu di Ternate itu lagi 33 derajat. Sebenarnya normal kalau misalnya kondisi badan stabil. Cuma kalau kita udah di kelelahan yang luar biasa sih, mau suhu berapapun sih bawaannya udah lelah banget kan. Iya. Dan itu yang benar-benar semua aspek yang bisa dimanfaatkan oleh Coach Henry Susilo ditumpahkan di laga itu. Gue ngelihat walaupun nambah Yakob Sayuri ya yang lagi dihukum 3 pertandingan, tapi penampilan Ciro Alves, DDS, lalu di tengah tuh ada sosok Taufik Rustam. Sebenarnya nih gue pengen special mention buat Taufik Rustam, ini pemain yang ditampilkan sebagai salah satu regulasi under 23. Ini 2 musim terakhir main di Sada Sumut dan juga Bekasi City musim lalu di Liga 2, dan di musim ini baru main sekali. Tiba-tiba dia main untuk mengisi posisi under 23. Biasanya itu bukan Taufik Rustam, seingat gue ada gelandang tengah, tapi dia tiba-tiba main sama Angulo dan juga sama Manahati Restusen. Ternyata dia tampil sangat perform untuk apa? Untuk mendestroy, untuk merusak lini tengahnya Persib yang digawangi oleh Tom Hai dan juga Mark Klok. Lu lihat kemarin Mark Klok sampai tidak bisa melakukan sesuatu yang sempurna, bahkan berawal dari back passnya Mark Klok ya, yang akhirnya Teja melakukan blunder, diambil sama Yance kirim umpan progresif atau true pass kepada Ciro yang bisa jadi gol, yang akhirnya membuat Mark Klok harus diganti di menit 46. Itu gue ngeliat
semua pemain berjalan dengan baik. Game plan dari Coach Henry Susilo juga pas ketika memainkan pemain yang ada di lini tengah itu benar-benar bisa menjadi engine room, bisa menjadi power bagi Laskar Kiraha untuk bisa menguasai jalannya pertandingan. Kemarin kan juga ball position Malut unggul, terus juga shoot yang dilepaskan dan juga shot on target juga unggul. Sebenarnya Persib punya peluang terutama di babak kedua ya. Yang pertama tuh Andri Yang. Itu juga sebenarnya untuk laga sekaliber Persib lawan Malut peluang dengan probabilitas gol lebih dari 90%. Harus gol harusnya itu. Karena nggak datang 2 kali. Betul. Dan emang setelah kejadian itu Malut pertama Persib kebobolan. Malut nggak melakukan blunder yang sama lagi, bola-bola tanggung, dan makanya ini bisa menjadi evaluasi pertama bagi Persib Bandung ke depannya gimana, karena 2 laga ke depan akan ada 2 laga yang cukup tricky menghadapi 2 klub yang punya karakter bermain cukup baik, Bayangkara FC dan juga PSM Makassar yang lagi tancap gas. Lagi on perform juga. Lagi on perform ya, terutama PSM. Kalau Bayangkara faktor Paul Mustera sih yang menurut gue membuat mereka punya karakter, dan ini yang harus diwaspadai, diantisipasi benar oleh Coach Boyan Hodak bagaimana ketika pemain udah lelah, dan akhirnya banyak tuh mengatakan bahwa harus ada rotasi, nggak mungkin memaksimalkan terus Tom Hai, William Barros, Andrew Yang. Ketika ada pemain yang memang harus diistirahatkan karena kelelahan, ya why not? Bulan Desember semua tim cuma main 2 kali. Persib Bandung doang main 5 kali. Ya. Dan sebetulnya memang ya misal nih ya kayak gue ngelihat di Persib itu Febri Haryadi. Yes, Febri Haryadi yang sebenarnya bisa main di sisi sayap ketika bisa Sadil ataupun opsi. Etam ataupun bahkan Berguinho lagi gak perform bisa masuk. Tapi kemarin kan Febri Haryadi main, tapi karena mungkin gak banyak mendapatkan kesempatan dari awal, jadi dia udah bahasanya itu masih dingin. Ada Nazril Alvaro, gue senang juga coaching staff masang dia di 3 laga terakhir Persib. Tapi kan dari 3 laga tersebut Nazril baru bermain 15 menit. Oke, untuk Nazril pengecualian karena usia masih 17 tahun, masih pemain muda, tapi it's okay. Tapi kan pemain-pemain yang sebenarnya kualitasnya di atas. Bule, Alhamra, Bule juga. Alhamra, Dewangga, terus Febri, ini kan 4 pemain yang sebenarnya bisa menjadi opini lain. Opsi lain. Menjadi opsi lain bagi Coach Boyan Hodak. Tapi 4 pemain ini kalau kalian lihat minute play, jangan lihat game main berapa kali, tapi lihat minute play-nya. Nggak banyak minute play. Ketika dibutuhkan di laga-laga krusial, nggak perform, ya wajar lah. Karena itu penting kan sebetulnya bagi seorang pemain ya. Karena ya pemain itu kan pastinya berlatih dan juga butuh main juga. Bertanding juga. Atmosfer pertandingan kan sangat dibutuhkan gitu. Sentuhannya juga kelihatan gitu. Jadi ketika Febri yang jarang dapat minute play, terus habis itu tiba-tiba dia dapat porsi, ya kita nggak bisa untuk berekspektasi lebih dengan apa yang bisa disuguhkan oleh Febri Haryadi. Begitupun juga pemain-pemain lain, dan memang akhirnya kekalahan dari Malut ini sedikit kurangnya ngebuka lagi bahwa ada nih kekurangan dari Persib yang bisa untuk di-expose ya. Ini sama halnya seperti kekalahan lawan Lion City Sailor juga itu udah kelihatan ya. Mulai dari gimana mereka comeback lawan Selangor, itu juga udah mulai kelihatan, dan ya meskipun perlu diapresiasi dari Oktober baru kalah 2 kali berarti ya? 5 pertandingan terakhir, tapi terakhirnya 2 kali. Masa Lion City Sailor dan juga kemarin Malut. Iya, setelah kalah dari Persita ya. Iya betul, itu kan harus diapresiasi juga gitu. Tapi kalau yang gue lihat Malut, dia memanfaatkan kedalaman skuad dengan menyimpan entah itu Tyrone Del Pino masih recovery atau memang diistirahatkan, tapi masuknya dia di babak kedua itu tuh memberi warna dan juga fluiditas ya. Persib tuh jadi nggak leluasa untuk keluar menyerang karena ini orang bahaya banget ketika bola di dia sih. Kreatif banget. Kreatif Marjan, Dit. Gila. Kalau menurut gue sih ini juga salah satu kartu as yang dikeluarkan dalam waktu yang tepat. Tyrone Del Pino. Tapi lu juga nggak? Tyrone Del Pino itu pasti ekspektasi orang akan main menit 46. Tapi ternyata karena lini tengahnya Malut udah bisa megang permainan saat itu, Tyrone Del Pino nggak langsung mainin di menit 46. Baru setelah mungkin 15 menit atau hampir 20 menit jalannya pertandingan di babak kedua, Tyrone Del Pino baru diberikan dan itu membuat pemain Persib yang lainnya udah kelelahan dan masuk Tyrone jadi kewalahan. Dari kelelahan jadi kewalahan. Itu thumbs up buat Henry Susilo juga ya, karena dia menunjukkan tim manajemen yang cukup baik, menjawab keraguan publik juga. Satu-satunya pelatih lokal yang ada di Super League. Pelatih siapa dulu, Dit? Pelatih buat anaknya. Enggak, gitu. Oh, Sriwijaya. Sriwijaya.
buat anak. Ya kan dia melatih anaknya juga. Begitu. Nah, kalau gue gak expect gue lu jawab Sriwijaya. Gimana lu kan sih? Maklum ya, Sobat Penggibah ya, karena ya Belum tidur? saudara kita yang tadi belum tidur. Habis nonton futsal. Bukan dong, MU. 4-4 bukan? Oh iya, 4-4. Gue liat skor futsal udah sebelahnya dia. Iya, mendingan kemarin nonton ini ya, Futsal. Persib lawan Bangkok United tuh. Atau enggak nonton timnas lawan Myanmar tuh, Nah, futsal lebih tuh, seru 5-1 tuh. tuh. Iya. Itu aja skornya 6 gol doang tuh. Iya. Futsal. Ini lanjut. Lanjut lagi. Versi, Iya, versi. iya. Intermezzo aja. Kan biar gak ngantuk. Biar nggak- Betul, Tapi so betul. far oke lah ya. Fetihnya bagus dia. Oh, jelas. Sejauh ini cukup baik. Don't tentu, coba cek VO to Max ya. Lari bolak-balik dari studio sampai gerbang aja. Oke, nah sedikit menyinggung Yes. dari segi profesionalitas yang dimiliki oleh mantan-mantan pemain Persib. Ini Wow, juga wow. ini Ini mah patut pemain untuk profesional diacungi lah. jempol Iya. ya. Karena di awal tadi kan gue bilang bahwa ya mantan terindah itu kadang juga Datang lagi untuk menyiram luka lama. Apalagi ya, sebelum pertandingan H-1 kan ada official training. Betul, West Dan Ham United datang tuh, WHO. WHI datang. Wah, Haji Bahkan Umu. Wah, Aju Umu. Ciro Elves Ya. sebelum pertandingan posting foto dia ketemu sama Wah Haji Umu di Stadion Kiraha. Iya. Dia memberikan tribut lah, memberikan Iya. respect-nya buat coach Haji Umu lagi. Manajer Wah Haji Umu, manajer. Wah Haji Umu. Gue kira masih ada rasa nih. Tahu-taunya di atas lapangan berbeda. Walaupun nggak selebrasi, tapi dia menunjukkan Nangis profesional. loh. Nangis, Itu nangis. juga, maksudnya berarti kan ada rasa yang mendalam gitu. Gila. Tapi Ya, kan emotional akhirnya- bonding-nya emotional kelihatan bonding gitu. ada. Cuma akhirnya dia harus di satu sisi dia harus tahu dia berseragam saat ini berseragam Malut Oh iya, harus United. profesional. Dia Dan dibayar oleh Malut Malut. saat ini dan dia mencetak gol ke-5 atau ke-6 kemarin bersama Malut di musim ini dan dia masih kayak menunjukkan walaupun usia gua udah 36 tahun menunjukkan kepada pihak-pihak yang meragukan dia kalau usianya dia sudah habis. Ya, DDS juga gitu. DDS sebenarnya kemarin waktu abis golnya penaltinya gagal, dia terus berusaha mencetak gol. Yang sayang ada golnya dia, tapi ada gerakan dari Nielsen Junior. Jadinya Tapi dia sebenarnya si nggak Nielsen tuh nggak kena dan di belakang kiper, jadi tidak ada gerakan untuk menghalangi kiper. Tapi Harusnya, mungkin ya udahlah. wasit subjektivitasnya betul. subjektivitasnya menganggap bahwa ada gerakan dari Nielsen yang membantu gol dari DDS. Oke, jadi ya begitulah Sobat Penggibah ya. Ada cerita di balik pertandingan yang memang ya cukup bikin hati tuh jadi ya ikut ya terharu gitu kan melihat bagaimana Laga historikal lah itu. Iya, para pemain Malut United yang sebelumnya sempat bermain untuk Persib Bandung, yang mereka menunjukkan adanya rasa kekeluargaan begitu. Ya bersaing di atas lapangan, tapi ketika memang di luar lapangan ya mereka adalah Peluk-pelukan. keluarga yang utuh gitu loh sebetulnya. Karena ya Ciro ketika nyetak gol ya juga ya sebetulnya sedih gitu. Tapi dia harus ngakuin itu. Betul. Dan ya makanya salut deh buat beberapa ex-player Persib yang mungkin juga salah satunya ini kan sempat jadi perbincangan ya karena ikut selebrasi ya di Mas Derajat. Double D. DD9 ya. Tapi DD9. menurut gua itu bagian dari intensitas pertandingan. Iya betul, Jadi- adrenalin lah, adrenalin. Mungkin saat itu gue bukan ngebelain Dimas Derajat, mungkin saat itu Dimas Derajat kebawa ke suasana pertandingan yang Ya, dimana emosional juga. tempo pertandingan tinggi, tensinya juga cukup tinggi dalam koridor yang positif. Tapi ketika ada gol dari Igor Inocencio, dia lagi berada tepat di belakang Pemanasan gawang ya, lagi warming up gitu Warming di up, akhir pertandingan babak pertama dan dia ikut selebrasi dan itu menurut gue satu hal yang wajar. Tapi kan nggak ada gerakan yang menurut gue yang merendahkan, gerakan keras lah, Ya, keras dalam tanda intimidatif. kutip, intimidatif ataupun provokatif gitu dari seorang Dede kepada Dimas Derajat kepada Persib ataupun fans Persib gitu. Jadi it's okay. Jadi tolong dimaafkan. part of Itu the ke game bawah lah. aja. Part of the Iya, game. iya, Ya iya. sama halnya dengan Yance yang ke bawah suasana Betul. juga. Betul, Gitu. betul. Akhirnya Ya, kan minta maaf. Akhirnya minta maaf. Sekali lagi tidak membenarkan apa yang dilakukan Yance, Yes. tapi tidak membenarkan juga apa yang netizen lakukan ke Yance dan Yakob gitu iya, dengan iya. rasisme. Sepakat. Jadi stop untuk rasisme. Gue percaya Bobotoh tidak akan melakukan seperti itu, Yep. karena Bobotoh jauh sudah sangat luar dewasa. biasa, dewasa gitu dan gue takutnya ini malah oknum yang ternyata tuh sebenarnya bukan Bobotoh, tapi membawa nama Bobotoh supaya Bobotoh dinilai jelek. Iya. Bisa jadi seperti itu gitu. Seringkali terjadi juga Seringkali sih, kayak kayak gitu. Atau orang iseng ya? Iya, Nggak disusupin. mengasosiasikan kepada siapapun Iya. kelompok supporter. Kadang-kadang ada orang iseng jujur. Iya. Kadang-kadang netizen ada aja orang iseng mungkin dia lagi kalah dalam kehidupannya. Iya. Masuk ke dunia sosial dia ngomong sembarangan Iya, aja. tapi balik lagi, mau gimana pun
tidak membenarkan yang Yance lakukan, yang emosional itu, tapi Yance berhasil mengontrolnya. Itu kalau nggak bisa dikontrol, dipukul itu beneran. 12 pertandingan tuh Iya, hukuman Yance itu pasti langsung dia mikir dan ya masih bisa mengontrol, meskipun tadi luapan emosi ya juga tidak bisa dibenarkan. Tapi ini kan menunjukkan bahwa ya di atas lapangan tadi bersaing, di luar lapangan ya bersayang. Iya, Di DM habisnya. DM dan dibales. Cap ya, Bang Gila Cap. Cap, hampura pisan Cap. Enggak ada. Kata Nggak ada Yance. hampuranya. Soalnya saya udah baca DM-nya kemarin, enggak ada hampuranya. Hampura pisan orang tuh sengaja eta gitu. Bahkan Markov juga memberikan selamat kepada Yance yang meraih kemenangan bersama timnya dan Wilujeng. Enggak ada kayak gini Wilujeng. Selamat. Wilujeng ada emot biasa. Yoi. Iya. Emot Tos aslinya. Ya kan itu tos bro. Kan yang bener kan Tos yang brother. emot second. Iya. Ya tapi ya juga perlu diingat ya bahwa kan mereka berdua adalah teman satu timnas juga Timnas. gitu. Jadi Kompatriot. ini sih sebetulnya yang menarik ya dari laga Persib dan juga Malut United. Kita tahu bahwa Malut kan adalah pendatang baru ya di Super League. 2 musim. Dua musim, ya kan? Dulu selain Deltras Kursi terternat nih? bukan. Putra Sidoarjo. Oh, setelah Deltras. Bukan, selain Deltras ada di klub Iya, Putra di ya. PDS Di namanya. Liga 3 ya dulu ya? Sempat Liga 3 terus promosi ke Liga 3 pas di dari Liga 3 promosi ke Liga 2 pas di Liga 2 diakuisisi sama Malut United. Malut United juga startnya jadi dari Liga 2. Iya. Tapi memang secara tensi pertandingan, atmosfernya ini udah kayak bagaikan big match. Oh, Wah, big match. Itu kan Persib Big dan Four, juga Big Five. Malut United gitu Ini loh. duel dua tim yang pemain timnasnya cukup banyak loh. Iya. Walaupun enggak. tanpa Yakob Sayuri ya, Malut United. Yakob, Yance, udah 2. Ciro Ciro jadi orang Indonesia jadi orang sekarang. Indonesia, bukan Nggak, timnas ya. maksudnya timnas. Bukan. Kalau timnas katanya telat 2 tahun doang tuh Ciro. Kalau 2 tahun yang lalu aja Ciro timnas lumayan tuh. Piala dunia tuh kita. Peralta. Peralta. Iya, Peralta sama Juan Villa. Wah. Ya aduh. Itu Oke mah sih, banyak oke mau sih. ya. Tapi ya ini yang membuktikan apabila ya liga kita tuh berprogres gitu. Oh, jelas, Bagi itu. tim manapun yang memang punya keseriusan Ya. dan ingin menciptakan yang namanya persaingan yang kompetitif di Super League ya salah satu yang kita perlu untuk kasih apresiasi adalah Malut United karena mereka menunjukkan progres ya. Ya. Dari Liga 2 sampai di Liga 1 dan Super League sekarang ini justru Konsisten, musim lalu juga langsung Peringkat 3. Gitu. Peringkat 3 Iya, dengan Coach iya. Imran dan ternyata saat ini bersama Coach Henry Susilo yang banyak ia diremehkan ternyata masih berada di peringkat 4. Betul. Iya, respect. Respect buat Malut. keren. Tapi ada tim yang abis One season promosi, set naik peringkat 2, sekarang nggak tahu di mana tuh. Nggak ada. Sriwijaya. Ada, iya, iya. Sriwijaya kan sekarang Iya cuma sih. 2 poin di Iya. Liga 2. Iya, bahkan udah mau disambut sama Liga 3 ya sebetulnya ya. Ini Atau Liga 4 disambut, nih disambut jangan-jangan. sama Liga Nusantara ya. Liga Nusantara ya. Tapi balik lagi. Tapi gue menarik sih kalau ngeliat perjalanan Malut United musim lalu ada progres yang luar biasa. Apalagi mereka ini satu hal yang sangat menarik. Mereka tidak melupakan nama-nama lokal yang mereka miliki. Nama-nama putra daerah yang bisa menjadi jagoan. Pemain yang berasal dari daerah Ternate dan juga Maluku Utara dalam pada umumnya gitu. Dan gue ngelihat pemain-pemain seperti contoh ya. Ini ada juga ternyata pemain yang dari Maluku juga. Tapi kan ini mungkin gugusan Kepulauan Maluku ya. Iya, Kalau iya. gue sebut ada Manahati Lestusen. Manahati Lestusen. Ada Alwi Slamet. Ya. Ada juga Taufik Rustam yang gue sebut tadi juga. Terus ada beberapa nama yang... Tulehu ya? Kalau Abdul Staluhu, Tulehu. Mana hati? Lupa gue antara Ternate apa Tulehu ya. Pokoknya antara Maluku dan Maluku Utara bersinergi dan akhirnya putra-putra daerah itu mendapatkan kesempatan memanggil kembali putra daerah dan itu ada Rizwan Lauhin juga yang sempat di Persebaya yang mukanya kayak Tiani Renders. Oh iya. Ada mungkin satu-satunya pemain Iya. Super League yang mukanya kayak Tiani Renders. Ya, Rizwan Lauhin. Sama-sama dari Maluku juga. Dan Versi lokalnya lah. versi lokalnya mirip lagi. Iya. Dan gue ngerasa ini ada pride sendiri bagi pemain-pemain tersebut ketika membela Malut United. Selain memang mereka digaji secara profesional di tim profesional, ada kebanggaan sendiri membawa nama besar Maluku Utara. Iya, kedekatan Ataupun- emosional itu yang kedekatan mahal emosional sebetulnya. mahal. Layaknya pemain Persib kayak Eta mungkin, Iya. kayak Febri Haryadi, pemain asli
Bandung dan sekitarnya. Tantan dulu. Tantan tuh Lembang ya kalau iya, tidak salah kalau boleh. Iya, Lembang. Lembang dia. Terus juga ada beberapa Atep juga Cianjur, Bandung agak luar sedikit. Dan gue ngeliat ini satu nilai positif ketika mereka sebagai putra daerah atau The Boys yang nggak jauh dari markasnya Malut United yang bisa memberikan hal yang positif buat Malut United, dan ini sesuatu yang udah agak jarang nggak sih di sepak bola profesional saat ini? Jarang. Gua sih seneng dari dulu ngeliat dari gua nonton bola Liga Indonesia Ada putra daerahnya selama 25 tahun ada putra daerah yang ngebela klub asal daerahnya tersebut dan cukup berprestasi. Betul. Karena itu mahal ya sebetulnya ketika kita bicara soal grassroots, pasti kan memang yang menjadi target itu adalah bagaimana memunculkan bibit-bibit yang ya asli dari daerah kan sebetulnya. PSS tuh ada Dion ya? Ya Dion, tapi kan ya lu bayangin aja, Dion satu di antara banyak kan sebetulnya yang memang secara potensi ya cuma Dion doang, mungkin dari 20, Sukarta. dari 25, Wahyu Sukarta, ya tapi kan memang ya itu dia sih. Cukup sulit untuk bisa mencari yang namanya local pride itu sendiri gitu. Kadang dia lahirnya di mana tapi ternyata justru yang memberikan apresiasi bukan tim yang ada di daerahnya. Nah, itu yang agak kan sering terjadi seperti itu. Harusnya PSS ya? Hoki harusnya Persik. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Atau nggak Persiba Bantul ya? Agak deketan. Oh iya, bawa dikit Persiba Bantul. Iya. Soalnya kalau Sleman harus ngelewatin Duk PSIM. Iya, karena ya misal kayak dulu yang gua inget tuh ketika gua malah dulu kan PSMS. Iya. Nah di PSMS kan isinya Batak semua tuh. Iya, bermarga. Iya, marga semua. Marcus Horizon Rina, Saktiawan Sinaga, Maya di Palabea, James Kokolomel. Itu marga dari Afrika. Benedion Raja Guguk. Iya. Itu mah udah versi PSMS. Luhut Binsar Panjaitan. Bukan dong. Iya. Iya, Opung, Salim Opung. Ya, tapi kan ya intinya adalah baik Malut United, mereka punya concern adalah untuk bisa membangkitkan kembali sepak bola timur. Itu yang perlu untuk kita acungi jempol, dan pada akhirnya juga kenyataannya mereka tunjukkan di atas lapangan dan dalam persaingan yang kompetitif di liga utama di Indonesia ini luar biasa ya. Begitupun juga pastinya Persib, ya kan klub kebanggaan dari Jawa Barat. Tanah Sunda yang kemarin dihina-hina. Nah, Berani-beraninya orang itu menghina tanah Pasundan. siapa tuh? Nggak peduli orangnya, nggak penting. Udah ketangkap. Udah ketangkap. Jangan ditiru deh pokoknya ya. Kurang-kurangin deh kayak gitu-gitu. Iya. Ini gue setuju apa yang dikatakan Labib tadi. Kalah dalam kehidupan, mencari perhatian di dunia maya. Yes, itu orang-orang kayak kurang-kurangin kayak gitu. Kalah dalam kehidupan, mencari perhatian di dunia maya. Cakep. Itu. Kalau Dita bisa 2025. Disandur dari Labib 2025. Iya kan? Iya. Itu tuh aduh. Untung ditangkap ya. Udah. Apresiasi lah. Maksudnya cepat untuk ditangkap. walaupun kita bukan orang Sunda, tapi udah itu apa sih dia motivasinya apa disakiti segitunya tuh kenapa? Putus dari orang Sunda kah? Dari ditolak teteh-teteh? Iya, ditolak teteh-teteh. Ya atau gimana kita nggak tahu gitu. Iya. Motivasinya sih kita jadi bahas itu ya. Kalau katanya who's hurt you? Kan kita gibah, kita gibahin. Tapi apapun itu sesuatu yang buruk di media sosial kurang-kurangin. Mungkin semua orang pernah, tapi ada yang namanya berprogres, ada yang coba berkembang dan juga coba untuk tidak melakukan itu sendiri. Kita selalu mengedukasi, nggak usah lah kayak gitu. Ya pasti selain kena hukuman dari hukum negara, dia juga kena hukum sosial. Pasti. Tapi sebenarnya kalau memang beneran mabuk, kok bisa mabuk bawa mobil itu sih. Itu kan bisa bukan cuman kata-kata dia keluar dan menyakiti hati orang Sunda, tapi perlakuan dia tuh bisa membahayakan orang lain loh. Di jalan. Yes. Dewasa dikit lah gitu ya, jangan sampai. Padahal kalau temenannya sama orang Sunda apalagi fans Persib, happy. Terus kemarin di Sport. Sobat gua sempat nge-mention dia, Ganindra Bimo. Ke si orang itu. Katanya nyari nih tangan ku aing gitu. Itu artinya apa tuh? Dicari sama gua gitu. Oke. Udah nggak usah Ganindra Bimo mah ke stadion aja. Udah rambutnya garnaco juga tuh sekarang. Alis putih. Kemarin ketemu. Oh ya berteman akhirnya kita. Ketemu di GBLA. GBLA. Bro. Oke. Katanya gue lihat Dita rambutnya putih, gue chat juga deh gitu. Oh gitu. Pakai baju Lyon kemarin update. Sebelumnya kan baju Persib dia. Oh iya benar. Kenapa jadi ngomongin Indra Bimo sih? Ya, maksudnya ini membuka peluang 4 besar sangat
ini ya, Terbuka. cair sekali, sangat terbuka. 5 bahkan Lima, PSIS Persib juga seru masih nih. bisa ngeliat. Seru. Tapi untuk sekarang ini kan udah 13 laga ya. Iya. 13 laga dan semuanya sudah pas lah. Iya. Impas semuanya, 13 laga. Laga dari 14 pekan. Betul. Udah mulai terlihat juga sebetulnya. Kalau kita mau bicara untuk tetangga juara ya. Yes. Ada Borneo, Persija, dan Persib, juga Persib. dan Malut lah bisa Malut dihitung. jadi Malut oke lah. in race karena kemarin menang lawan Iya. Persib jadi cuma selisih 3 angka sama Persib. Oke. Ini seru nih ya karena ini kita kayak baru melihat bahwa kita bisa bilang game on nih. Game on. Persaingan di Super League. Iya, Potensinya- Borneo yang kalah 2 kali berturut-turut. Yes. Kemudian juga Persija yang 6 kali menang 6 kali berturut-turut dan Persib yang dari Oktober tampil luar biasa baik Iya. dan Malut yang juga sama baiknya. Ini membuat peta persaingan jadi sangat terbuka dan ini sih Super League yang kita cari sih, benar-benar Super League, benar-benar super. Dan Iya, yang iya. menariknya adalah Persija dan Persib ini mewakili klub perserikatan, klub yang udah lama gitu. Borneo dan juga Malut adalah tim baru yang lebih fresh, coba menghadirkan sesuatu yang baru juga, apalagi Borneo dan juga Malut ini juga representasi dari Indonesia bagian timur ya. Borneo dari Kalimantan Timur, Malut dari Maluku Utara dan gue ngelihat ini Indonesia berasal dari mana aja, semua tim memiliki peluang untuk menjadi juara. Apalagi ini jelang 4 pekan terakhir menuju Paruh ini, musim. paruh musim, Paruh apapun masih bisa terjadi. Semakin terbuka banget gue lihat. Apalagi Persib juga kalau kita bicara Persib akan menghadapi tiga laga yang cukup tricky dari 4 laga. PSM, Bayangkara, salah satunya juga Persija Jakarta. Begitu juga Persija Jakarta yang harus fokus juga menghadapi beberapa klub. Bayangkara juga akan mereka hadapi. Besok Semen Padang mungkin ada keuntungan Semen Padang lagi di bawah. Tapi apapun masih bisa terjadi juga dan menghadapi Persib di pekan ke-17. Itu kuncinya tuh. Ya, Borneo di pekan Seru, depan seru. Akan menghadapi di pekan 15 akan menghadapi Persebaya Surabaya. Oh, Yang betul. infonya Persebaya Surabaya akan merekrut pelatih kaliber Asia. Iya. Ya, ini info-infonya ya akan merekrut pelatih XJDT ya? XJDT. Lagi panas banget. Udah di-follow Iya. sama beliau Persebaya Surabaya. Ini berarti pemainnya Spanyol Meksiko nih. Aduh, serem sih Persebaya putaran kedua kalau beliau jadi datang ya. Iya, Terus juga Malut United dengan kekuatan ex Persib Bandung dan kekuatan mereka musim lalu ini tetap harus diwaspadai. Jadi Kuda hitam. kuda hitam, Black Horse. Jadi apapun everything will be happen dan jangan sesekali Ya. skip Super League ketika bertanding. Yes, dan gue juga sepakat tadi yang disampaikan Dita ya. Ini liga yang kita nanti, liga yang kita tunggu-tunggu ya. Super, ini benar-benar super gitu. Keren. Jadi kesimpulannya adalah dengan kekalahan Persib dari Malut, ada beberapa PR yang harus dituntaskan oleh Boyan Hodak pastinya karena perjalanan masih cukup panjang untuk Maung Bandung dan potensi untuk bisa mempertahankan gelar juara juga masih ada, pastinya masih terbuka untuk Maung Bandung. Dan kemudian Malut United akan menjadi salah satu Title contender. title contenders juga. Kita tidak boleh untuk mendiskreditkan kekuatan yang mereka miliki selama 2 musim terakhir. Persija Jakarta. Persija Jakarta pun juga bersama dengan ya komposisi yang sekarang Brazil. ini luar biasa plus Borneo FC. Ini seru banget. Lalu juga pesan terakhir di penutup Kiba Bola episode kali ini adalah untuk semua pecinta klub-klub yang ada di Indonesia, please banget untuk jangan pernah mengomentari pemain-pemain dengan nada-nada yang rasis. Yes. Kita harus hentikan itu. Udah 2026 lah, 2022. Stop rasis, stop bullying. Betul, 2026 kita Udah lah. menuju ke menuju ke era yang jauh lebih sehat, lebih dewasa dan juga bijaksana untuk supporter, untuk pecinta sepak bola di Indonesia. Nah, terlebih lagi nih untuk sobat penggibah, kita mau thank you banget ya karena sejauh ini responnya sangat positif. Sangat ya, 3 positif. bulan kita di Gibah Bola. Komennya semakin Wah, banyak. Banyak, terus banyak yang nungguin juga. Dan Gibah Bola. nanti kan kejutan kita live reaction Persib Betul. Bandung ya. Lawan Persija Jakarta. Itu dia nggak jadi kejutan 11 tuh. Ya kan gua Januari. cuma live reaction Persib Bandung, dia langsung lawan Persija Jakarta udah kayak jadi kejutan. Udah gak jadi kejutan, tapi akan. Disuruh promo tadi. Oh, disuruh promo. Iya, disuruh promo. Jamnya kita nggak usah kasih tahu, tanggalnya nggak usah kasih. Iya. Dan itu udah tahu. Iya, Itu udah tahu bisa semua ngecek ya. sendiri. Pokoknya itu ntar akan kita tampilkan di poster dan di sosial media manapun Iya. laga antara Persib dan Persija. Dan Spesial. betul, kita mengundang
secara free orang yang mau datang ke sini ya, pendukung Persib atau Persija. Mungkin aja DM aja, DM. Persija, Persib datang, kita happy di sini, sedang-sedang ceng-cengan ya, ceng-cengan di sini. Oh iya, kita open house ya. Open studio kita lebih Open tepatnya. studio, lebih Di studio tepatnya. kita yang megah ini. Ya, jadi untuk hubungin ini ya, DM aja, DM. Sobat Kipa Bola yang mau ikutan live reaction ya sama kita bertiga, datang aja ke Cikupa ya. Yes. Betul. Ya. Ke Banten ya. Ke Banten atau mungkin kan banyak nih pasti kan di Wah, banyak. Ini daerah perbatasan biasanya banyak nih Banyak, supporter banyak. Persija dan Persib. Di live reaction kita juga akan menghadirkan mantan pemain. Yes. Ya, Yes. nanti kita lihat siapakah dia. Yes. Tuh lihat tuh. mantan pemain. Mantan pemain. Ya, yang bilang kan Dita ya. Iya. Berarti Dita nanti yang Bukan, panggil pasti. mantan pemain ya. Head producer hubungin gua, Iya. Bang cariin. Gua lagi repot. Ya, mantan pemain atau bahkan mungkin saja yang masih bermain. Oh, tapi lagi nggak main. Lagi nggak main. Oh iya, itu clue-nya, itu Clue, clue-nya clue. ya. Oke, kalau begitu kita pamit ya. Sobat Penggibah, Ya. jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe karena kita sangat butuh sekali komentar-komentar yang kalian berikan. See you guys, salam Thank you. Kipa Bola. Bye. Tiba-tiba.